me or say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misriati, NIM 2521013, mahasiswi PTIK 6A. Ini merupakan salah satu tugas terstruktur pada mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda, MPDT. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dan arsitektur dari WPAN. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan sekumpulan perangkat komunikasi yang saling terhubung antara satu dengan yang lain, sehingga terbentuk sebuah jaringan komunikasi tanpa menggunakan media kabel atau nirkabel, namun menggunakan media gelombang radio sebagai jalur lalu lintas datanya. Jaringan wireless ini, jika dilihat dari areanya, ini memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya Wireless Wide Area Network atau Wireless WAN, kemudian Wireless Metropolitan Area Network atau Wireless MAN, kemudian Wireless Local Area Network atau Wireless LAN, dan juga Wireless Personal Area Network atau Wireless PAN. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Wireless Personal Area Network atau WPAN. Definisi dari WPAN merupakan jaringan nirkabel tanpa infrastruktur yang memungkinkan beberapa data dan perangkat dapat berkomunikasi secara sendiri-sendiri. Jaringan WPAN adalah pengembangan dari jaringan PAN, di mana media aliran datanya masih menggunakan kabel, sedangkan WPAN ini tanpa menggunakan kabel. Nah, jaringan WPAN ini memiliki jangkauan yang lebih pendek jika dibandingkan dengan jaringan wireless yang lain seperti WLAN, WMAN, dan WWAN, dikarenakan kebutuhan penggunaan jaringan WPAN ini dalam wilayah yang sempit. Selanjutnya adalah kelebihan dari WPAN. WPAN ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah konsumsi daya yang rendah, kemudian mobilitas pergerakannya yang tinggi, kemudahan dan kecepatan dalam instalasi, kemudian lebih fleksibel, memiliki biaya yang rendah, dan juga lebih scalable. Selanjutnya adalah kekurangan dari WPAN. Kekurangan dari WPAN ini ada beberapa. Yang pertama adalah jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar 20 meter saja. Kemudian data rate-nya rendah, memiliki keterbatasan bandwidth, dan juga gangguan sinyal serta keamanannya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai arsitektur WPAN. Arsitektur WPAN dapat dilihat pada gambar. Arsitekturnya terdiri dari penerima frekuensi radio yang merupakan pengontrol level bawah yang berada pada lapisan fisik. Kemudian di atasnya ada lapisan data link atau disebut dengan data link layer, yang di dalamnya terdapat sub lapisan MAC, yang selain berfungsi untuk menghubungkan dengan lapisan fisik, juga untuk mengkonfigurasi jaringan. Selanjutnya, lapisan di atas data link adalah lapisan network, yang berfungsi mencari jalan untuk pengiriman data atau message routing. Lapisan paling atas dalam arsitektur WPAN adalah lapisan aplikasi, yang berfungsi untuk perangkat antarmuka antara pengguna dan juga perangkat. Nah, ini adalah contoh dari konfigurasi jaringan WPAN. Dapat dilihat di gambar, jaringan WPAN ini dapat terhubung dengan berbagai macam perangkat yang ada di sekitarnya, namun masih pada jarak yang dekat atau tergolong sempit. Dapat dilihat di contoh di sini, PC atau komputer dapat terhubung dengan printer, kemudian dapat terhubung dengan kamera, CCTV, dan lain-lain. Nah, dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan WPAN ini menggunakan topologi mesh, yaitu topologi yang menerapkan hubungan antar node secara penuh. Seperti ini gambarnya.
Nah, selanjutnya contoh penerapan jaringan WPAN. Yang pertama adalah Bluetooth. Ini merupakan perangkat yang ada di keseharian kita. Bluetooth adalah teknologi yang diunggulkan oleh jaringan WPAN saat ini. Kecepatan transfer data pada Bluetooth ini hingga 1 Mbps, sedangkan jarak jangkauannya tidak lebih dari 30 meter. Contohnya adalah ponsel, smartphone, Bluetooth portable, mouse, keyboard, headphone, speaker, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah penerapannya kepada home RF. Home radio frekuensi merupakan salah satu jaringan WPAN yang dibuat oleh sebuah kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari para produsen komputer terkenal yang ada di dunia. Nah, dari sisi kecepatannya, home radio frekuensi ini maksimal kecepatan yang digunakan pada jaringan ini adalah 10 Mbps. Jarak maksimal yang bisa dijangkau dengan jaringan ini adalah 100 meter. Akan tetapi, jaringan ini sudah ditinggalkan sebab komputer, laptop, dan perangkat-perangkat komunikasi lainnya sudah beralih ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya yang ketiga, contoh penerapannya pada Zigbee. Zigbee adalah gabungan dari dua kata, yakni kata zigzag serta kata bee. Zigzag yang berarti gerakan ke arah segala arah, sedangkan bee artinya lebah. Dalam penerapannya, prinsip jaringan komputer pada Zigbee banyak digunakan dalam koneksi jaringan di dalam industri maupun perusahaan. Dari sisi kecepatan, Zigbee lebih rendah dibandingkan dengan Bluetooth, yakni sekitar 250 kbps saja. Sedangkan dari sisi jangkauannya, Zigbee lebih luas dibandingkan Bluetooth, yakni bisa mencapai 76 meter atau lebih. Selanjutnya adalah penerapannya pada inframerah. Inframerah merupakan sebuah jaringan komunikasi nirkabel yang menggunakan sinar yang berwarna merah. Contoh penerapannya yang saat ini masih digunakan adalah remote televisi, sound system, kipas angin, dan juga AC. Inframerah juga pernah digunakan pada ponsel yang diluncurkan sekitar 2000-an awal. Akan tetapi, sejak penggunaan Bluetooth dan Wi-Fi diterapkan pada ponsel dan smartphone, maka inframerah sudah tidak diterapkan lagi. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.